I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Di depan kita sudah ada pemateri, kita berharap materinya dapat disampaikan dengan sebaik-baiknya. Kepada pemateri kita persilakan waktunya 5 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatil ummatil amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati dosen Bapak Dr. Suasana Nikmat binti MA. Yang kami hormati dan kami banggakan mahasiswa-siswi sekalian, adanya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul peran dan fungsi teori dalam pengembangan dan distribusi pendidikan online, yang akan dibacakan oleh Kak Mesya Aulia Ismail. Pengertian pembelajaran online. Pembelajaran online adalah pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Pembelajaran online atau e-learning merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang menggunakan manfaat teknologi dengan menggunakan internet untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar dengan sistem online. Teori dalam online learning. Pada awalnya, sistem belajar dengan menggunakan komputer dirancang berdasarkan pendekatan behavioristik yang menyatakan bahwa tingkah laku yang dapat dilihat menunjukkan apakah peserta didik telah belajar sesuatu atau tidak, dan bukan apa yang terjadi pada pikiran peserta didik. Beberapa pendidik menyatakan tidak semua belajar dapat dilihat dan ada hal yang lebih daripada sekadar perubahan tingkah laku. Maka muncullah teori belajar kognitif. Psikologi kognitif menyatakan bahwa belajar mencakup penggunaan daya ingat, motivasi, dan pikiran, dan refleksi merupakan hal yang penting dalam belajar. Teori belajar kognitif memandang bahwa belajar merupakan proses internal yang melibatkan ingatan, pikiran, refleksi, abstraksi, motivasi, dan metakognitif. Seiring perkembangan muncullah gerakan konstruktivistik. Teori konstruktivistik menyatakan peserta didik menginterpretasi informasi dan dunia sesuai dengan realitas personal mereka, dan mereka belajar melalui observasi, proses, dan interpretasi, dan membentuk informasi tersebut ke dalam pengetahuan personalnya. Namun demikian, ketiga teori belajar tersebut di atas memiliki kontribusi atau digunakan dalam merancang materi belajar online. Dasar-dasar teori pendidikan untuk online itu merancang materi belajar online. Pada online di mana peserta didik dan pendidik terpisah, pendidik harus mengetahui prinsip-prinsip belajar dan bagaimana peserta didik belajar. Profai menyatakan bahwa alat penyampaian bukanlah faktor penentu kualitas belajar, melainkan desain mata pelajaran menentukan keefektifan belajar. Jadi manfaat belajar dengan sistem online. Meskipun penggunaan sistem belajar online merupakan suatu yang relatif mahal, namun dapat ditarik suatu manfaat yang sangat besar dari strategi tersebut, baik bagi peserta didik maupun bagi pendidik. Bagi pendidik juga memperoleh manfaat yang serupa, yaitu dapat melakukan pembelajaran setiap saat dan dari manapun. Dapat memperbaharui materi yang dengan segera dapat diketahui oleh peserta didik, mengarahkan peserta didik kepada informasi sesuai kebutuhan mereka, dan jika didesain secara tepat dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan dan tingkat keahlian peserta didik. Macam-macam metode pembelajaran online. Metode e-learning, yaitu sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. E-learning juga diartikan sebagai pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi komputer. Mobile learning merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi
bagi telepon seluler. Kehadiran mobile learning ditentukan sebagai pelengkap pembelajaran serta memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari materi yang kurang dikuasai. C. Metode quantum learning, yaitu kiat petunjuk strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membangun belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa macam-macam metode pembelajaran daring, yaitu ada metode e-learning, mobile learning, dan metode quantum learning. Tergantung metode pembelajaran daring yang akan digunakan oleh pelajar. Baiklah, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan. Saya Maulina ingin bertanya, kenapa pendidikan memerlukan teori belajar untuk keberlangsungan pendidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Sari Pasaribu. Izin bertanya, pertanyaannya, jadi bagaimana peran teori belajar dalam pendidikan online? Baiklah, saya akan pertanyaan dari Maulina. Mengapa pendidikan memerlukan teori belajar untuk keberlangsungan pendidikan? Teori belajar diperlukan dalam pendidikan karena dua alasan. Yang pertama, sebagai pedoman untuk mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, dengan memahami teori belajar pendidikan, apa guru dapat mengetahui mana yang dapat diterima dan mana yang tidak, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam praktik pendidikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi Ahmad. Jadi bagaimana peran teori belajar di dalam pendidikan online? Peran teori belajar di dalam pendidikan online yaitu untuk membangun pendidik atau guru dalam memahami bagaimana proses belajar suatu individu atau siswa, sehingga dengan adanya teori belajar tersebut dapat membantu guru dalam menyelenggarakan pelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi